Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amsori dari Islamic Law Firm, YLF TV, YLF Official YouTube. Kali ini saya bertemu kembali dengan Bapak AKBP Jajan Hasan Basri, akan mengangkat tema tentang peran Dai Kamtibmas Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mau tanya-tanya tentang apa sih peran dari Dai Kamtibmas ini yang dibuat oleh polisian ya. Ya, baik. Untuk pembentukan Dai Kamtibmas sebenarnya sudah cukup sekian lama ya. Hanya terjadi fluktuasi perkembangannya, naik turun keaktifannya gitu kan. Sekarang kalau ditanya apa sih maknanya dari perannya Dai Kamtibmas ini, tidak lain dan tidak bukan adalah yang pertama, Dai Kamtibmas ini adalah dia seorang dai, apakah itu yang muda atau yang tua gitu kan, tapi yang pasti dia bagian dari ulama, bagian dari yang memang biasa pendakwah. Kemudian dikatakan Dai Kamtibmas, Kamtibmas ini ya sudah dikenal kita kan bahasa polisi ya, terkait dengan keamanan, ketertiban masyarakat. Nah, maka ketika dihubungkan antara Dai Kamtibmas, otomatis maknanya adalah bagaimana para dai ini juga berperan tentang Kamtibmas. Para dai ini diharapkan mampu menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Artinya apa? Ada kolaborasi antara Polri dengan ulama untuk menjaga dan saling mengingatkan kepada umatnya bahwa ayo kita sama-sama jaga dan pelihara Kamtibmas di lingkungan kita masing-masing melalui para dai itu. Nah, kemudian kenapa terjadi naik turun aktivitasnya? Ini di lapangan ada sedikit, kadang-kadang ada sedikit miss gitu ya, seolah-olah ketika menjadi seorang Dai Kamtibmas memerlukan fasilitas, karena seolah-olah yang butuh adalah polisi gitu kan. Padahal yang tujuan kita adalah ini kan mengajak namanya untuk bekerja sama antara Polri dengan para ulama, para ustadz gitu kan, para dai. Dan itu kalau disadari sebenarnya bagian dari dakwah mereka, bagian dari dakwah para dai itu sendiri, menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas itu juga sama dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Pesan Kamtibmas kan juga kan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan supaya tidak terjadi keributan, mengajak kebaikan untuk menjaga ketentraman, dan juga menghimbau untuk tidak terjadi tawuran, tidak terjadi keresahan di masyarakat. Kan itu bagian dari para dakwah gitu kan. Nah, makanya kami sangat ironis ketika ada misalnya yang menuntut akan hal itu gitu. Tapi kita maklum bahwa dalam perjalanan mereka misalnya perlu koordinasi dengan kami gitu kan. Apakah mereka yang datang ke sini atau kita yang ketemu di mana gitu. Kita maklum kalau memang memerlukan transport dan lain sebagainya. Tapi di samping itu juga ada salah paham, seolah-olah ketika jadi seorang Dai Kamtibmas punya kekuatan hukum di jalan gitu. Nah, itu dimanfaatkan seperti itu, padahal itu tidak semua. Hanya sebagian kecil saja yang memanfaatkan hal-hal semacam itu. Itu bagian dari ekses lah gitu kan. Padahal mestinya justru ketika menjadi seorang Dai Kamtibmas, dengan sadar atau tidak sadar, mestinya dirinya sendiri dulu yang taat hukum. Ketika dia akan melanggar hukum, oh iya ya, saya seorang dai, saya seorang pembawa pesan Kamtibmas, gitu kan. Harapannya seperti itu gitu kan.
Nah, tapi kemudian juga untuk pemirsa ketahui bahwa kami juga kemudian di tahun 2017 yang lalu bersama-sama Direktur Bimas mengembangkan Daing Kamtibmas itu menjadi FKRK. Kenapa demikian? Jadi kemarin asumsinya hanya satu, dasar pemikirannya satu. Kok ada Daing Kamtibmas? Kata Dai ini kan berarti umat Islam, ya kan? Jangan terkesan seolah-olah yang punya masalah umat Islam saja dong kita. Sehingga kami ajak agama lain. Nah, ketika diskusi dengan pimpinan disepakati, Pak Jajang gimana kalau kita bikin FKRK saja namanya, Forum Kemitraan Religi Kamtibmas. Jadi kemitraan antara agama, antar agama dengan Polri gitu kan. Kalau di Pemda mungkin ada FKUB gitu kan, di kita ada FKRK. Ini pun baru dibentuk di Polda Metro Jaya saja, di Polda lain belum ada. Kita bentuk Polda Metro Jaya dan itu alhamdulillah sudah berjalan baik. Jadi komunikasi antara lintas agama, tokoh-tokoh agama itu sangat baik sekali. Ketika kita ada memerlukan mereka, tinggal WhatsApp grup saja udah langsung sangat-sangat kompak gitu. Nah, mereka semua juga sama, misinya adalah membawa pesan Kamtibmas dari versi agamanya masing-masing. Nah, itu yang kita bangun gitu. Sehingga nanti di gereja, di wihara gitu, ayo kita ini pelihara Kamtibmas nah, gitu. Dengan cara seperti ini ya, kan gitu. Jadi semua agama sama gitu. Ini sangat luar biasa sebenarnya. Cuma memang butuh waktu untuk mengembangkan lebih lanjut. Iya. Gitu. Jadi tugas pokok dan fungsinya sudah ada sebenarnya. Iya sudah. Mungkin itu saja terkait dengan peran Daing Kamtibmas tadi. Iya. Iya. Ya, alhamdulillah mungkin itu kajian hari ini. Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.